Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya kita mengalami kesulitan, masalah, tantangan, dan badai hidup. Ketika semua itu datang menghimpit, seringkali kita merasa gelisah, takut, khawatir, dan iman kita menjadi goyah. Saat kita dihadapkan pada situasi demikian, bagaimana reaksi kita? Apakah kita akan tetap tenang? Atau sebaliknya, kita mengalami ketakutan yang berlebihan dan panik? Saya teringat dulu waktu sekolah. Kita semua tentu mengalami apa yang namanya ulangan mendadak, bukan? Ulangan mendadak adalah hal yang tidak saya sukai saat itu. Mengapa? Karena saya takut tidak bisa mengerjakannya dan nilai saya jelek. Karena saya tidak mempersiapkan diri saya dengan belajar sebelumnya. Sebetulnya kalau kita siap, kita tidak perlu takut. Masalahnya adalah saya tidak siap. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari pun saat ini, kita mengalami banyak masalah, persoalan, dan berbagai tantangan. Kita tidak perlu khawatir dan takut dan tetap dapat menjadi tenang. Tentu saja asalkan kita siap. Pertanyaannya, bagaimana agar kita selalu dalam keadaan siap? Tentu kita ingin tahu, bukan? Dalam firman Tuhan di kitab Yesaya bab 30 ayat 15 dikatakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada 3 hal yang Tuhan mau kita lakukan agar kita selalu dalam keadaan tenang menghadapi masa depan walaupun penuh tantangan. Apa saja ketiga hal itu? Pertama adalah mempersiapkan pertobatan kita dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus dan hidup kudus. Kedua adalah tinggal diam di dalam Tuhan. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, membaca firman, ekaristi, dan sakramen-sakramen. Dan ketiga adalah percaya pada janji-janjinya. Ketika kita tenang dan percaya akan janji-janji Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi masalah kita. Bapak Ibu, jika kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan mulai menguasai hidup kita, apa artinya? Bisa jadi pertanda bahwa kita tidak dalam keadaan siap. Dalam kehidupan iman kita, ketidaksiapan itu bisa disebabkan karena kita tidak mempersiapkan hidup kita seturut firman-Nya. Hidup kita masih penuh dengan dosa, belum bertobat secara sungguh-sungguh, atau hubungan kita yang semakin hari semakin menjauh dari Allah, ataupun karena kita ragu-ragu dan kurang percaya akan janji-janji Tuhan. Relasi yang jauh dengan Tuhan dan hidup tidak kudus dapat membuat juga kita tidak merasa percaya diri untuk menghadapi masalah dan persoalan yang ada di depan kita. Karena kita menjauh dari Allah sehingga kita tidak mempunyai kedekatan dengannya dan menghadapi masalah itu sendirian. Kita tidak memiliki pegangan dan kekuatan apa-apa sehingga kita menjadi rapuh. Sebaliknya, apabila kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan dan hidup kita sudah benar-benar di jalan Tuhan dan menjaga kekudusan hidup kita, kita akan menjadi percaya diri. Karena kita tahu persis bahwa Allah Immanuel beserta kita. Dengan mengenal baik siapa Allah dan Tuhan kita, yaitu Allah yang Maha Penolong dan Maha Kuasa, kita pun menjadi percaya dan tenang bahwa dengan kemahakuasanya Allah mampu menolong, melindungi, dan memberikan jalan keluar atas masalah kita. Dan kuasanya yang sungguh besar melebihi segala masalah dan persoalan hidup kita saat ini. Bapak Ibu, jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita siap seturut firman Tuhan. Pertama adalah melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh dan hidup kudus. Kedua adalah membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Dan ketiga adalah percaya pada janji-janjinya, tinggal tenang dan percaya.
Semoga dengan melaksanakan firman-Nya dan mempersiapkan kehidupan iman kita dengan sungguh-sungguh seturut ajarannya, kita mampu melewati semua persoalan dan masalah hidup kita, khususnya dalam masa krisis ini dengan baik dalam penyertaan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya